Everywhere I go, I've got these people coming at me. No matter what I do, I can't make anybody happy. Hey auto enthusiasts! Now we've talked about a few different cars in every single episode, but today we're going to talk about a really iconic car from the 90s until the 2000s. Now this car comes from the German manufacturer BMW. But before I get on which series and which type of car I'm going to talk about, let's first talk about the history of BMW until today. BMW is a company in the automotive field, especially known for high-performance sports and luxury cars. But did you know that BMW begins its journey from the assembly of the aircraft? Yes, the aircraft! BMW was founded from the restructuring of an engine manufacturer of aircraft engines named Rupp Motorwerken in 1917. In 1918, BMW was forced to stop manufacturing aircraft engines because of the Versailles Agreement. But this German company did not directly create luxury cars like many we find on the road today. The motorcycle was the first product marketed by BMW in 1923, and it began manufacturing cars in 1928. So, what do you guys think? Right? When you hear the name BMW, what comes to mind is sport, masculinity, speed, agility, right? And it's no wonder the king of rock, Elvis Presley himself, loves the brand BMW. Now let's talk about the sales and its market size in Indonesia. The history of BMW in Indonesia begins since 1976. The BMW 520i is the first Bayerische Motorenwerke assembled in Indonesia. However, BMW 3 Series is one of the BMW series that became an icon and so friendly with the Indonesian community. The Type 3 series have been around for more than 45 years in Indonesia. Now from the company data, it says BMW has sold more than 15.5 million units worldwide from 1970 to 2018. In Indonesia, BMW has released as many as 7 models of the BMW 3 Series with various updates in features and engines. The first generation was the BMW E21 in 1975, followed by the second generation BMW E30 in 1982. In 1990, the E36 arrived as the third generation. Now the name E46 was also introduced as the fourth generation in 1997. E90 followed by F70 in 2011, and the latest birth for the third series fall in 2019 with the name G70. Alright, auto enthusiasts, without further ado, I'm going to introduce you to my friend who owns the BMW 3rd Series and talk about his experience. Come on. Halo, nama gue Rian, gue pakai BMW E36, hari ini gue bakal cerita sedikit tentang mobil gue. Jadi beberapa alasan sih kenapa gue suka sama mobil ini akhirnya, dan gue pilih mobil ini jadi mobil yang bakal gue bawa. Jadi alasan pertama gue kenapa pilih mobil ini juga karena dulu gue pengen mobil klasik dan yang lumayan seliweran di depan mata gue tuh selalu mobil ini. Dan yang kedua juga nyokap gue kasih advice, waktu itu dia pilihin mobil dan kebetulan ternyata dia kasih saran ini. Terus gue kebetulan suka mobil yang bentuknya kotak, yang bentuk bodi tegas, mengotak gitu, gue sukanya bentuknya gitu, makanya gue akhirnya milih E36 ini. Kilometernya baru 43.000 dan BPKB masih jadul, faktor-faktor lengkap, jadi intinya gue dapet itu di tangan pertama dan kondisinya itu masih lumayan banget lah. Sekarang ongoing udah sampai jadi 57.000 sih karena gue pakai harian, gue pakai Jakarta BSD dulu, sekarang udah jadi mobil weekendan lah. Terus yang gue lakuin sih cuman sebatas refresh mesin, part-part kaki juga udah gue ganti semua, sama udah sih itu doang, lebih ke refresh sama eksterior paling gue beberapa disiram ulang, beberapa baju panel, udah itu doang kok. Saya lebih enakin mobil aja sih. Jadi kalau saingan di tahun itu yang setara sih, kita ambil dari yang deket aja kali ya, Mercy W202 Cibo. Itu sih saingan yang waktu di tahun yang lumayan deket lah sama mobil ini.
Kalau buat keunggulan mobil ini dibanding si Cibo sih, kayaknya dari interior dia lebih driver oriented dan tampilan luar eksterior juga lebih sporty ya, kalau menurut gua. Mungkin kalau gua bilang kalau lu penasaran cobain aja dulu sih mobilnya. Pasti lu nggak bisa pindah ke mobil lain deh menurut gua. Hey Ryan, apa kabar? Baik. Alright guys, ini mobil keren banget. Ini mobil BMW E36. Nah Ryan, ngomong-ngomong BMW mobil E36 ini kayak ngingetin nostalgia tahun 90-an gitu nggak sih? Iya sih bener kan, zaman itu masih pakai kaset, telepon di dalam mobil, nggak ada handphone. Kita telepon ya, dari mobil bukan dari handphone. Iya. Terus sesuai kaset, apalagi juga kan. Tahun 90-an tuh mungkin kayak Bon Jovi, Ya, Bob Marley. Masih banyak hal yang terjadi tahun 90-an itu, gue sebagai anak era 90-an. Kebetulan gue 2001 lagi. Kalau dulu satu beda Tapi tipis, gua beda tipis. sering lihat dari sosmed lah, Iya. dulu kan. Iya. Nah, ngomong-ngomong pas banget nih tentang tahun 90-an, gue punya beberapa fun fact nih buat lo. Apa tuh? Nah, mobil BMW E36 ini tau nggak lo? Di catatan Boy, film yang terkenal itu. Tahu, yang dulu pakai 30 kan? Bener. Nah, kalau fun fact pertama tadi tentang film catatan si Boy, fun fact kedua yang gue punya, BMW seri E36 ini sempat menjadi mobil patwal untuk kepolisian Indonesia. Nah, Ryan, gue Ya. punya fun fact ketiga nih. Kalau yang gue denger ya, banyak pemain mobil BMW E36 ini modifikasi mobilnya tuh pakai body kit M-Tech. Lo sependapat nggak dengan itu? Setuju sih, hampir seluruh pemain E36 pada pakai body kit M-Tech kali ya. Hampir, tapi Kira-kira kenapa tuh? mungkin karena biar tampil lebih sporty aja kali ya, sama referensinya kan biasa dari M3 yang di US sana ada yang sedan dan ada juga yang coupe-nya di hampir seluruh itu kan M3-nya kan yang coupe dengan body kit yang mirip kayak M-Tech itu. Nah, mungkin referensi dari situ juga. Itu biar kelihatan lebih sporty sih intinya kayaknya ya. Jadi setuju ya bahwa emang sebenarnya banyak peminat mobil BMW E36 ini pakai body kit M-Tech. Nah, Rian, sekarang gue pengen ngobrol-ngobrol lebih spesifik tentang mobil lo pribadi nih. Ya. Nah, mobil lo ini BMW apa dan sama lo udah dari tahun berapa ya? Ini gue pertama kali ngangkut tuh tahun 2019. Waktu itu gue dapat kebetulan di KM 43.000 tanggal pertama. Waktu itu gue dapat waktu masih ada PPKB jadulnya, faktur dari service record BMW-nya juga masih ada semua. Jadi gue kebetulan dapatnya KM masih kondisinya masih oke lah. Ya. Dan ini juga tipenya kebetulan yang trim paling bawah, mesin M40 pre facelift tahun 93 318i. Ya ini buat jalan-jalan di keliling kota aja lah. Kota. Nggak bisa kayak 6 cylinder. Jadi lo ambil tahun 2019. Lo kira-kira butuh berapa lama untuk waktu modifikasi atau restorasi hingga sekarang lo pakai sehari-hari kayak gini? Mungkin sekitar 2 tahunan kali ya. Biasa gue waktu itu pertama kali gue ambil gue terus setengah, refresh segala macam, kaki-kaki, body juga mungkin ada beberapa yang gue cat ulang juga. 2 tahun lah. 2 tahun ya. Dan kilometer 43.000 tuh masih rendah ya, 2019 untuk mobil tahun 93. Ya cukup rendah lah. Itu kebetulan, tapi udah sama gue di jalan sekarang 57.000 sih. Iya. Karena lo pakai sehari-hari ya? Gue pakai sehari-hari dulu untuk kuliah. Gue bawa Jakarta BSD. Sekarang sih udah buat jalan-jalan aja lah. Mantap. Nah, buat teman-teman yang di rumah nih, Rian, kalau mereka kira-kira butuh budget berapa sih buat restorasi mobil BMW E36 ini kalau mereka tertarik? Kebetulan kalau buat pengalaman gue untuk di tipe yang ini sih gue mungkin budget sekitar 20-an ya. 20-an? Itu untuk semuanya, full sama cat juga. Jadi eksterior dan interior juga? Iya, termasuk juga mesin? 20 juta ya? Betul lah. Sekitar segituan lah, kurang lebih. Alright, Auto Day enthusiasts, I'm sure you're curious about the exterior and interior of this car. Well, don't go anywhere. We'll be right back after this break to further talk more about this iconic car. Stay with us on Auto Day. Okay guys, welcome back on Auto Day. We're here with Ryan and his BMW E36, and we're going to talk about the exterior, the interior, the machine, as well of course take it for a test drive. Nah, Rian, gue mau tanya nih yang pertama, dari segi body sama mobil ini di tangan lo ya, apa aja yang udah lo rubah atau modif? Enggak sih, warna udah gue sama kayak dari pertama, Diamond Metallic Black, paling cuma ada beberapa bagian yang disiram ulang supaya lebih rapi aja. Sisanya udah sih standar semua. Kurang lebih masih original ya dari segi body ya? Masih Nah, original. Kalau penyakit mobil-mobil lama tuh kan biasanya korosi ya kalau dari segi body gitu. Bener. Kira-kira mobil lo sendiri ngalamin nggak?
Ngalamin sih, biasa penyakitnya 36 di bagian tempat aki itu bisa karatan, terus dirapin juga. Biasanya bawa boosternya juga sempat karatan, tapi semua dirapin sih. Sama biasa penyakitnya juga di deck bawah. Deck bawah ya? Kebetulan deck bawah gue untungnya nggak kena. Nah Rian, karena ini mobil tahun 90-an ya, salah satu hal yang menjadi ikon pada tahun 90-an adalah grill dari BMW ini. Kalau kita lihat grillnya nih ya, kalau di Amerika sebutannya tuh double kit nih, karena ada 2 di kiri kanan. Tapi kalau di Indonesia sebutannya paru-paru. Nah lo sendiri ngeliat grill ini gimana? Ikonik juga nggak? Grill ini ikonik banget sih, apalagi ini kan grill yang dipakai BMW terus-terusan di setiap modelnya ya. Yeah. Walaupun grill sekarang udah agak gede ya, tapi tetap masih ambil dari basisnya lah yang double kidney grill. Yeah. Menurut gue ini ikonik banget sih. Nah kalau lo punya kan yang masih original belum facelift, tapi kalau facelift udah agak maju dikit ya? Udah agak maju dikit, jadi kalau misalnya yang free facelift dia lebih mendem, kalau yang facelift dia udah jenong. Lampu BMW ini juga merupakan ikon ya, dari generasi ke generasi itu pasti kasnya itu kan ada 2 buletan. Dan walaupun yang membedakan mungkin antara yang generasi baru sekarang mungkin adalah dari bentuknya, begitu juga materialnya makin canggih. Jadi gue mau tanya, lo sendiri ngeliat lampu BMW E36 ini gimana? Gue ngeliatnya sih ini kayak apa ya, dia lebih ke lampu kayak mau dari peralihan ke dari yang lebih modern kali ya. Ini kan soalnya peralihan dari E30, E36 ke E46. Yeah. Jadi gue bilang ini lampunya lebih ke apa ya, retro klasik kali ya. Retro klasik, tapi memang tahun 90-an tetap menjadi ikon dari BMW hingga sekarang menurut gue. Alright guys, we talked about the front of this car. Let's see what's under the hood of this car. Nah, kalau yang gue denger-dengar itu kan mesin M40 itu kan julukannya sebagai mesin jahit ya. Kira-kira kenapa sih itu? Karena biasanya dia camnya itu kalau misalkan udah dipakai agak jalan jauh, biasanya dia agak lost, jadi suaranya kayak tek jadi mesin jahit. Oh, tapi mesin lo sendiri? Mesin gue juga mungkin ada hint suara tek juga, cuman belum terlalu kencang. Ini nggak terlalu obvious, jadi nggak pure mesin jahit ya? Iya, tapi masih ada mesin jahitnya lah. Masih ada mesin jahitnya dikit. Nah, Rian, dengan mesin yang ngomongin awet ini, yang lo tadi ngomong, lo pernah cobain speed atau ngedrift nggak dengan BMW E36 ini? Kalau ngedrift belum pernah, tapi kalau speed pernah coba di tol lah. 180 itu masih nyampe sih. 180 nyampe dan smooth? Smooth. Gila. 1, 2, 3, 4, 5 sih smooth. Gila. Nah, kalau lampu ini khusus di seri E36 atau di semua BMW ya? Kalau harusnya sih yang gue tahu sih E36, tapi mungkin di semua seri mungkin ada juga ya. Kayak seri kakaknya E39, mungkin E34. I see. Tapi kalau nggak tahu, gue tahu ini di E36 juga ada. Very cool. Alright guys, kita lihat bagian belakangnya yuk. Nice, sounds very good. Alright, come on. Nah, mantap banget men suara knalpotnya. Tapi knalpotnya bukan original ya kayaknya? Bukan, jadi ini waktu gua ambil dari pemilik sebelumnya udah diganti, ujungnya doang sih, custom. Dan lo sendiri nggak tertarik untuk berubah apa-apa lagi? Enggak, lo gue biarin aja. Dan suaranya juga nggak terlalu berisik, jadi gue biarin aja. Suaranya lumayan halus ya. Nah, kalau selain knalpotnya ini, biasa orang kan suka upgrade ya. Tapi lo sendiri maunya suara halus kayak gini? Iya, suara segini gue juga nggak suka yang berisik-berisik banget sebenarnya. Makanya gue mau ganti juga, tapi nggak ngaruh performa banget, nggak bikin ngempos, jadi gue biarin aja. Nah, lihat. Gue lihat ini kan ada spoiler ya. Spoiler ini original baut BMW E36 atau sebenarnya lo tambahin? Ini tambahan, kemarin waktu gue ambil dari pemilik sebelumnya udah diganti sama dia ditambahin. Ini sih ngambil referensinya kayak dari yang lipnya M3, cuman ini nggak bikin mirip banget sih. Jadi ini tambahan sebenarnya. Sebenarnya mau gue copot, cuman harus ngecat lagi, jadi gue biarin dulu. Tapi sebenarnya dengan spoiler ataupun tanpa spoiler, bentuk bodi BMW E36 ini lumayan sporty ya? Iya, lumayan sporty. Dan dia karena bentuknya kotak juga, jadi mungkin lebih ke boxy, lebih enak jadi modern klasik kali ya. Modern klasik ya. Nah, kayaknya kalau kita udah ngomong bagian belakang mobil, kita lihat bagian sampingnya yuk. Alright guys, I'm here on the side of Ryan's car, and let's talk about what's going on the side here. Nah Ryan, pertama-tama gue mau langsung nanya nih, kira-kira ini velg sama bannya ukuran berapa ya? Ini bannya ukuran 205/60, kalau misalkan ini kan yang 318 biasanya pakai velg kaleng. Ukuran bannya biasanya 185/95 lah. Jadi lo naikin dikit ya? Tapi ini gue naikin jadi 205/60 supaya lebih tebal aja, sama lebih empuk jadinya. Terus gue pakai velg, gue ganti punyanya E34 style 2. OEM-nya dia sih, karena dia ET-nya kan lebih kecil, supaya dia lebih keluar aja, lebih gendut aja mobil jadinya. Biar kelihatan lebih keluar dikit ya? Biar penuh aja sih. Tapi velg originalnya mana? Yang bawaan aslinya? Originalnya yang itu udah gue jual. Lo jual lagi? Gue jual. Jadi lo pakai ini terus-terusan ya, nggak pernah lo ganti-ganti ya? Sebenarnya ada satu lagi sih, gue kebetulan nyimpenin kaleng juga buat gue pakai ini nanti, punya E34 juga kebetulan. E34 juga ya? Kalengnya.
Jadi kebanyakan justru mobil lo E36 tapi lo sukanya banyak kan pakai produk-produk Velgnya E34. E34, bener banget. Biar lebih gendut sih sebenarnya. Lebih gendut ya. Iya. Nah, satu lagi nih. Langsung ya kalau orang lihat mobil dari samping ini, salah satu hal yang memanjakan mata yaitu list mobil ini nih. Yang menarik dari belakang sini sampai depan situ, cakep banget bro. Nyambung sampai bumper semua, tapi kebetulan ini sebenarnya bukan originalnya juga. Oh bukan original, tambahan ya? Tambahan, jadi ini sebenarnya punyanya MTEK bekas dulu, belum gue ganti ke originalnya. Harusnya kalau yang punya Oriana tuh yang tipis ya. Oh, jadi ini lebih lebar ini. Ini lebih lebar ya? Lebih Harusnya JP, tipis lagi ya? harusnya lebih tipis, dia lebih garis lurus tuh. I see. Satu lagi yang unik lagi tuh gue lihat ada lampu sen ya di sebelah sini ya? Bener. Kalau dia kalau bedanya tuh kalau yang facelift, kalau yang facelift udah nggak ada list hitamnya. Kalau yang pre-facelift masih ada list hitamnya. Iya, tapi menurut gue karena lo juga ada list ini, menurut gue lebih nyambung sih ada list di Iya. dalam lampu sennya itu. Nah, kebetulan nyambung. Nyambung jadinya. Mantap bro. Nah, lihat. Kayaknya kita udah ngomongin sampingnya. Gue udah gak sabar lagi pengen lihat dalamnya. Kita lihat dalamnya. Ayo. Alright guys, I'm finally inside of Ryan's BMW E36. I want to talk about everything that's going on here. Nah Ryan, pertama-tama gue yang ngerasain langsung duduk di sini tuh lumayan nyaman juga ya. Iya, dan kebetulan dia kan driver oriented banget. Semua ini driver oriented banget, semuanya ngadep gue. Kaki gue yang lumayan panjang, ada space antara jok sama setir. Nah, pertama-tama gue mau nanya nih, setirnya original atau sempat lo ganti bro? Udah gue ganti, harusnya dia kalau originalnya palang 4, ini gue ganti ke MTEK 2. Kenapa kira-kira lo ganti? Gue lebih demen yang ada punuknya gini aja sih sebenarnya. Ada pegangannya ya? Dan dia kan palang 3. Iya, lo lebih suka palang 3 sama ada punuknya ini. Nah Rian, next gue mau ngomongin dashboard nih. Dashboardnya ini ya, cukup menarik mata gue dan gue cukup surprise ya. Karena ini kan materialnya kulit ya. Jadi Bener banget. kesannya buat gue kayak lumayan mewah dan elegan. Bener Walaupun banget. dari mobil tahun 90-an. Masih masuk di zaman sekarang ya. Masih masuk di zaman sekarang. Nah itu gue juga nanya, kalau mau kulit itu kan biasa apa? Gimana sih perawatannya? Kadang-kadang kan suka ngelupas ya kalau udah tua. Bener banget. Biasanya kita paling rawan kalau jangan kena matahari sih lebih tepatnya. Jangan lebih keseringan dijemur, jangan deh. Kalau kulit ya. Kalau emang terpaksa dijemur ya pasang yang penutup kaca aja. Dan lo sendiri suka pasang penutup kaca untuk ngelindungin dashboard lo ini? Iya, plus biar nggak panas juga kalau masuk kabin kan. Dan nggak panas juga, I see. Oke, dari speedometer ini gue lihat ada 4 ya, ada bensin, speedometer, RPM, sama heat. Bener. Dan ini semua masih original ya? Dan Masih fungsi. original, berfungsi semua sih. Sampai itu kan juga dia ada alat buat ngukurin 1 banding berapa bensinnya. Iya. Alat bensinnya lumayan akurat. Akurat lumayan. Oke. Mantap. Dari dashboard ini gue mau lanjut ke head unit nih. Head unit ini kayaknya udah sempat modif dikit ya yang ini. Kayaknya agak baru nih, Udah gue ganti sih ke Pioneer SPHC 10BT biar bisa Bluetooth aja. biar bisa Bluetooth. Sebelumnya apa? Sebelumnya kalau nggak salah Pioneer juga, tapi yang versi lama jadi belum bisa Bluetooth. Kaset gitu. Gue ganti tema yang lebih modern dikit lah. Oke. Nah, deket-deket head unit ini ada kontrol-kontrol AC, begitu juga dengan ini ya, kipas AC ya. Jadi ini kontrol AC masih original semua ya? Masih original semua sih. Bahkan Bawaan zaman dulu ada ini bisa sampai heat ya, bisa sampai heat, bisa sampai ngaturin climate control juga. climate control. Nah, yang tadi kita ngomong bahwa ini semua driver oriented ya. Kalau gue lihat itu kipas AC-nya itu ada satu di kanan gue, satu di tengah yang relatif gede dan bisa diatur posisinya, terus ada 2 di sebelah kiri untuk passenger seat ya. Benar banget. Enak banget ya kayaknya ya, kalau lo lagi nyetir semua ngadap lo gampang modifnya. Lu jangkaunya gampang juga. Iya. Nah, transmisi ini masih original atau sempat lo ganti bro? Shift knob-nya udah gue ganti ke aftermarket kebetulan karena yang original itu patah. Oh, yang original juga pantai ya, jadi ini aftermarket ya? Aftermarket biar Oke. lebih nyaman aja. Oke. Nah, di samping shift ini juga ada banyak tombol-tombol lain yang mungkin untuk mobil tahun 93 masih termasuk relatif canggih pada waktunya ya. Bener. Kayak lo bilang ini ada suara ya, sound Iya, control. ngatur suara. Jadi mau arah ke depan atau ke belakang. Iya kan, enak banget lo bisa ngatur musik suara ke depan, ke belakang. Terus begitu juga ada banyak kontrol-kontrol electric window ya. Bener, electric window. Jadi semuanya dulu kayak 30 tuh semua di tengah. Kayak segituan semua sih rata di tengah. Nah, lanjut dari tengah sini gue mau lihat ke bagian door trim nih bro. Door trim ini juga kayaknya kulit-kulitnya masih original ya. Masih original semua sih, masih bawaan semua. Masih bawaan dan relatif masih bagus ya. Iya, untungnya kondisinya masih bagus semua. Jadi door trim ini nyambung, kulitnya sama dengan dashboard tadi ya. Oke, tapi karena semua tombol-tombol ada di sini, jadi juga di pintu ini juga relatif simple ya. Iya, cuma Nggak banyak yang terjadi di sebelah driver. buat ngatur itu doang spion sih. Spion aja ya. Nah, itu doang adanya. Nah, lanjut ke duduknya nih, joknya tuh kayaknya masih enak juga ya. Masih relatif enak. empuk. Nanti empuk dan masih meluk lah. Masih Enak meluk. ya. Lo sempat ini nggak tambahin busa atau gimana? Enggak sih, masih standar semua. Original dari tahun Bawaan 93. semua. Dari gue ganti. Nah, Rian, gue mau nanya nih. Walaupun BMW ini kan terkenal sebagai mobil sport ya,
Tapi kayaknya kabin belakangnya lumayan luas juga tuh kalau mau bawa keluarga gitu. Lumayan lah buat ngangkat temen, buat bawa temen jalan-jalan masih cukup lah. Jadi mobil ini bisa muat total 5 orang ya, dengan nyaman. Dan itu jarang loh, banyak mobil sporty kan cuma muat 2 atau 4 orang ya. Kalau ini BMW dari tahun 90-an udah dibuat khusus buat 5 orang. Cukup lah. Alright guys, I can't wait anymore to take this BMW E36 for test drive. Ryan, gimana kalau kita langsung test drive? Boleh banget, langsung cobain. Don't go anywhere, stay on the auto day, and Ryan, fasten your seatbelt. Right off the bat, already putting into gear. Shifting from 1 to 2 to now gear 3. Overall transmisinya oke ya? Oke banget. Transmisi dari 1 ke 2 ke 3 tuh relatif lancar. Ini gue megang setirnya juga relatif enak. Yang lo ganti ya? Ya. Alright, ini kita sekarang lagi mau belok. Belokannya juga enak. Pakai power steering ya? Iya, udah pakai power steering. Power steering jadi ringan ya? Iya, jadi lebih ringan. Dan power steering kalau nggak salah tahun 90-an, apalagi ini kan mobil tahun 93, 90-an awal tuh masih luxury banget ya. Iya, jadi sebuah keunggulan sih sebenarnya di antara kelas lainnya. Jadinya dia udah ada power steering, dia dimana kalau beberapa model lain belum ada kan. Iya, kan jadi dengan power steering semua lah bisa bawa mobil nggak berat. Iya, benar. Fairnya sempat lo ganti atau masih original? Udah pakai low ring kit. Low ring Tapi kit. masih empuk. Nah, low ring kit itu dampaknya apa? Apakah bikin lebih efeknya lebih keras? Dia lebih pendekin mobilnya juga dan bikin bantingannya lebih keras juga jadinya. Jadi kalau belok juga body roll jadi lebih berkurang. Jadi makanya tadi handlingnya juga body roll lebih minim kan, walaupun emang kalau standar juga body roll juga dikit sih. Terus ini kan lagi jalan santai, kayaknya suara mesinnya juga nggak begitu kedengaran ya bro? Iya, mesin jahitnya juga belum. Yang kedengaran kan lebih knalpotnya yang tadi. Knalpotnya, tapi mesinnya sendiri yang tadi lo bahas terkait suara mesin jahit itu kayak gue sendiri nggak bisa ngedengernya. Iya, belum nggak gitu kedengaran karena mungkin kebetulan mesin gue masih lumayan kondisinya masih oke lah, jadi untungnya camnya jadi belum begitu terlalu bunyi. Kedua juga kabinnya kayaknya relatif kedap suara ya bro. Karena karet-karet untungnya Karet-karet ini juga masih original dan masih bagus juga kondisinya. masih utuh dan masih ada yang bulu-bulu monyet juga dan kaca juga masih utuh, jadi mungkin itu ngaruh juga sih. Nah, lihat, lo kan tadi bilang mobil ini lo pakai sehari-hari, baik Jakarta, mau ke BSD, mau pergi kuliah atau kerja. Kira-kira konsumsi BBM-nya berapa sih sehari-hari? 9 atau banding 10 lah kalau 1 banding 9, 1/10. jalur tol dalam kota sama di jalan biasa di luar di dalam kota campur-campur sih. Campur-campur ya. Kalau jalan biasa. Kalau 1/10 menurut gue masih relatif oke ya, efisien. Iya, dan itu juga masih pakai Vivo 89 kebetulan gue. Jadi versi yang ini tuh kompresi belum setinggi kayak yang M43 ini yang harus minimum itu Pertamax. Jadi oke lah juga untuk budget Untuk sehari-hari. budget sehari-hari RAW 89 masih lebih sehari-hari. bersahabat daripada mungkin yang RAW 92. Nah, Rian, gue mau nanya dong, kalau pajak mobil BMW E36 tahun 93 ini berapaan sih setahun? Nggak terlalu mahal sih, under 1 juta. Dia di 800 ribuan 800 ribuan setahun? setahun. Relatif oke juga dong buat dompet. Lumayan, udah budget bensin murah, terus buat pajak juga masuk budget ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong test drive, kira-kira apa nih kalau teman-teman perlu perhatiin pas mereka lagi coba test drive BMW 36? Transmisi nggak gitu banyak masalah ya, mungkin kalau buat di bagian matic dicek aja matic terpasang umum berjedak atau nggak pasti masukin ke drive ke D-nya. Kalau buat transmisi manual jarang ada masalah sih ya, palingnya kalau itu ya dicek aja pindahan giginya segala macam. Untuk mesin, kalau untuk 6 silinder dipastiin kalau bisa tuh mesinnya halus, karena kalau standarnya 36 silinder tuh halus banget suara mesinnya. Dan kalau mesin yang tipe ini kayak tipe mesin jahit ini ya, kalau suara mesin jahitnya itu ya emang udah jadi karakternya, cuman overall kalau dibawa jalan yang penting halus aja. Berapaan sih harganya bro kalau mereka mau beli sekarang? Untuk 6 silinder sekarang kayaknya bisa dapat yang kalau 323 60 sampai 150 tergantung kondisi, dan kalau yang 4 silinder mungkin dari 30 sampai 60 70 juga ada, tergantung kondisi lagi baik lagi. Nah, apa yang bikin kondisi suatu mobil relatif khusus atau istimewa hingga harganya bisa naik 2-3 kali lipat?
kondisi sih kayak kalau misalkan contohnya 323 itu misalkan full option, misalkan the M-Tech bodykit part number, misalkan itu juga plus point, original interior semua, fabric segala macam, kulitnya juga masih utuh, setir juga masih oke. Interior pokoknya kondisi interior tuh penting banget juga untuk harga. Body juga penting, udah keriting atau belum, keropos juga penting, catnya juga penting, segala aspek eksterior interior mesin itu penting sih. Jadi kalau kita beli yang di range-nya agak lebih rendah, misalkan tadi antara 30-an ataupun 60-an, itu mungkin ada banyak juga yang perlu dimodif ya, atau perlu restorasi sendiri. Iya bener, harus banyak yang dibenah lagi lah. Alright guys, this BMW E36 from the 90s is truly an iconic car. Everything inside it screams the 90s, but driving it does not scream the 90s. Overall, it's a great car. I would love to have one day. I think that wraps up today's episode of Auto Day. We'll see you on the next episode. Bye now.